Jadi orang tua itu kayak ikut acara TV Jepang. Kita nggak pernah tahu tantangan absurd apa yang bakal muncul. Setiap hari adalah episode baru, penuh kejutan yang kadang bikin geleng-geleng kepala. Kita harus siap dengan segala kemungkinan, dari yang lucu sampai yang bikin frustrasi. Kemarin anak gue, Aksa, masih ketawa lihat cicak. Dia bisa terhibur dengan hal-hal sederhana. Dunia anak-anak memang penuh keajaiban. Hari ini, dia ngegulung di lantai Indomaret, drama queen banget. Teriak-teriak cuma gara-gara nggak dibeliin permen Yupi. Padahal, baru kemarin dibeliin coklat, dasar bocil. Gue cuma bisa senyum canggung ke mbak kasir, sambil mikir, ini anak kenapa ya? Apa yang salah dengan parenting gue? Pertanyaan-pertanyaan itu langsung menyerbu pikiran gue. Ternyata, tantrum itu normal. Fase yang pasti dialami semua anak, cepat atau lambat. Bukan tanda anak nakal atau kita gagal jadi orang tua. Ini bukan refleksi dari kemampuan kita sebagai orang tua. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Anak-anak lagi belajar ngatur emosi, tapi controllernya masih error. Sistem kendali emosi mereka masih dalam tahap pengembangan. Kalau anak lo tiba-tiba jadi Hulk mini, jangan panik. Jangan langsung ikut emosi, itu cuma akan memperburuk keadaan. Tarik napas, anggap ini bagian dari petualangan membesarkan manusia. Ini adalah maraton, bukan sprint. Tantrum itu proses komunikasi, bukan aib keluarga. Mereka sedang mencoba menyampaikan sesuatu, meskipun caranya kurang tepat. Bayangin lo di negara asing, pengen nasi padang, tapi dikasih salad, frustrasi kan? Udah lapar, pengen makanan yang familiar, malah dikasih makanan aneh. Begitu juga balita, mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka punya keinginan besar, emosi meledak, tapi kosakata masih terbatas. Jadi, wajar kalau mereka frustrasi dan akhirnya tantrum. Jadi, ubah cara pandang. Tantrum itu kesempatan buat lebih kenal anak, memahami apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Ngajarin mereka ngungkapin perasaan dan melatih kesabaran kita. Karena jadi orang tua itu memang butuh stok sabar yang gak ada habisnya. Percaya deh, menghadapi jeritan anak gara-gara warna sedotan salah itu ujian mental yang sesungguhnya. Tapi disitulah seni menjadi orang tua. Kenapa balita gampang meledak? Jawabannya, otak mereka masih under construction. Bagian logika, korteks prefrontal baru pondasi, sementara amigdala, pengatur emosi, udah aktif. Jadi, pemicu kecil bisa bikin mereka langsung meledak. Keterbatasan bahasa juga bikin frustrasi. Mereka tahu apa yang mau, tapi nggak bisa jelasin. Salah tebak keinginan mereka, siap-siap, itu momen krusial pemicu tantrum. Kebutuhan dasar kayak lapar, ngantuk, atau popok penuh juga sering jadi pemicu utama. Kadang kita lupa jam tidur siang. Hasilnya, konser tangisan di food court. Perubahan rutinitas juga bikin sistem mereka error. Balita suka prediksi, jadi perubahan mendadak bisa bikin tantrum. Intinya, tantrum sering muncul karena otak, bahasa, kebutuhan dasar, dan rutinitas yang terganggu. Jadi orang tua itu harus jago jadi detektif. Kita bukan cuma pengasuh, tapi juga analis perilaku. Bukan buat nyari selingkuhan ya, tapi buat baca tanda-tanda awal tantrum. Ini adalah kemampuan super yang akan sangat berguna. Tantrum jarang datang tiba-tiba, seperti badai, selalu ada awan gelap sebelumnya. Biasanya ada sinyal kecil kayak perubahan mood drastis, dari ceria jadi murung dalam hitungan detik. Jadi rewel atau gampang nangis. Sedikit saja hal yang tidak sesuai keinginannya, air mata langsung berlinang. Rengekan kecil itu fase pemanasan. Ini adalah kesempatan emas untuk bertindak. Kalau kita intervensi di sini, ledakan besar bisa dihindari. Alihkan perhatiannya, tawarkan pelukan, atau ajak bermain. Sinyal fisik juga muncul, perhatikan baik-baik. Anak mulai lelah, mengucek mata, tanda bahwa dia butuh istirahat. Atau jadi hiperaktif mendadak, berlarian ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Bahasa tubuh mereka kayak alarm baterai merah, artinya butuh di-charge. Mungkin dengan tidur siang atau kegiatan yang menenangkan. Komunikasi juga berubah. Cara mereka menyampaikan keinginan jadi berbeda. Mereka mulai frustrasi, menunjuk-nunjuk, karena tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Atau mengulang kata dengan nada tinggi, tanda bahwa mereka sedang berusaha keras untuk didengar. Kegagalan komunikasi ini bahan bakar utama roket tantrum. Semakin sulit mereka dipahami, semakin besar kemungkinan ledakan terjadi. Tugas kita, terjemahkan kode-kode ini, pahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Misal, oh kamu mau biskuit yang itu ya? Validasi perasaan mereka, tunjukkan bahwa Anda peduli. Proses ini butuh kesabaran, tapi hasilnya sepadan. Investasi kecil untuk kedamaian jangka panjang. Deteksi dini bisa mencegah perang dunia ketiga di ruang tamu. Jadi,
Mari jadi detektif yang hebat untuk anak-anak kita. Setelah jadi detektif yang mengamati setiap detail perilaku anak, memahami apa yang menjadi pemicu emosi mereka, sekarang waktunya untuk naik level menjadi pawang tantrum yang handal. Kita akan belajar bagaimana mengelola emosi anak dengan bijak. Pencegahan utama adalah kunci. Jaga rutinitas harian anak sekonsisten mungkin. Jam makan yang teratur, waktu main yang cukup dan berkualitas, dan jam tidur yang konsisten. Ini adalah fondasi penting untuk menjaga kestabilan emosi anak. Pastikan semua kebutuhan dasar anak selalu terpenuhi sebelum pergi ke tempat ramai, atau situasi yang berpotensi memicu tantrum. Pastikan anak sudah makan dengan kenyang, minum yang cukup agar tidak dehidrasi, dan yang terpenting, tidak mengantuk. Jangan lupa siapkan amunisi lengkap di dalam tas, snack favorit, minuman, dan beberapa mainan kecil yang bisa mengalihkan perhatiannya. Beri anak pilihan yang terbatas, misalnya, hari ini mau pakai baju bergambar mobil atau dinosaurus. Dengan memberikan pilihan, mereka merasa memiliki kontrol atas situasi. Ajarkan anak nama-nama emosi. Contohnya, adek sedih ya karena mainannya rusak. Atau, kamu marah ya karena kita harus pulang dari taman bermain. Gunakan buku cerita atau boneka sebagai contoh untuk mengenalkan ekspresi emosi yang sehat. Semakin anak mengenal dan memahami emosinya, semakin kecil kemungkinan mereka akan meledak dan mengekspresikannya lewat tantrum yang tidak terkontrol. Ilusi pilihan dan pengenalan emosi adalah trik psikologis yang sangat ampuh dalam membantu anak mengelola diri. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Anak belajar mengelola perasaannya dengan baik, dan kita sebagai orang tua pun menjadi lebih tenang dan sabar. Pagar rutinitas yang konsisten dan komunikasi terbuka yang jujur akan membuat anak merasa aman dan nyaman. Menjadi pawang tantrum yang efektif adalah tentang persiapan matang dan empati yang tulus. Kadang, meski semua jurus sudah dipakai, tantrum tetap terjadi. Langkah pertama, tetap tenang. Jangan ikut panik atau marah. Ketenangan kita jadi jangkar di tengah badai emosi anak. Validasi emosi mereka. Ayah tahu kamu marah karena nggak boleh beli es krim. Validasi bukan berarti setuju, tapi mengakui perasaan mereka. Beri ruang, tapi tetap dampingi. Pastikan lingkungan aman. Ada anak yang butuh dipeluk, ada yang butuh ruang sendiri. Kenali anak kita. Setelah reda, baru alihkan perhatian. Lihat deh, ada kucing lucu di luar. Jangan alihkan saat puncak tantrum. Tunggu sampai intensitas menurun. Pengalihan yang tepat waktu bisa mereset suasana hati anak. Setelah badai berlalu, peluk anak, tunjukkan bahwa mereka tetap dicintai. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal membangun kepercayaan. Menangani tantrum juga soal menciptakan lingkungan yang mendukung. Buat zona tenang di rumah, pojok nyaman dengan bantal, buku, atau mainan sensorik. Ajarkan anak bahwa di sana mereka boleh menangkan diri. Konsistensi aturan penting, jangan berubah-ubah, supaya anak nggak pakai tantrum buat negosiasi. Suasana rumah yang hangat dan komunikasi terbuka bikin anak lebih tenang. Anak menyerap emosi di sekitarnya. Jadi role model, tunjukkan cara mengelola emosi dengan sehat. Kalau kita marah bilang, ayah mau duduk tenang dulu. Anak belajar dari apa yang kita lakukan, bukan cuma dari omongan. Tantrum di tempat umum itu level tertinggi, semua mata tertuju ke kita. Kunci persiapan dan komunikasi ekspektasi sebelum berangkat. Kalau tantrum terjadi, bawa anak ke tempat sepi, bukan karena malu, tapi biar mereka bisa tenang tanpa stimulasi berlebihan. Abaikan komentar atau tatapan sinis orang lain, fokus ke anak, bukan opini mereka. Terapkan validasi emosi di tempat privat. Tadi susah sekali ya buat kamu. Setelah tenang, jangan langsung marahi atau hukum anak. Peluk, beri dukungan, dan bicarakan singkat setelah semuanya reda. Tadi kamu marah di toko, lain kali bilang sama ayah ya. Ini bukan menyalahkan, tapi mengajarkan cara berekspresi yang lebih baik. Fokus pada anak, bukan penonton. Kewarasan kita dan ketenangan anak jauh lebih penting dari penilaian orang lain. Nggak ada formula ajaib. Setiap anak unik, begitu juga tantrumnya. Jangan bandingkan anak kita dengan anak lain. Tugas kita, jadi pengamat terbaik untuk anak sendiri. Kenali pola, pemicu, dan cara menenangkan yang paling cocok untuk mereka. Ada anak yang sensitif suara, ada yang butuh transisi pelan, strategi harus disesuaikan. Koneksi dan hubungan yang kuat jadi fondasi anak belajar regulasi emosi. Fokus pada membangun empati, bukan sekadar memperbaiki perilaku. Anak yang merasa dipahami akan lebih mudah belajar mengelola diri. Setiap anak punya buku manual sendiri.
kitalah penulisnya. Kadang, kita perlu bantuan profesional, bukan tanda gagal, tapi tanda peduli. Jika tantrum sangat sering, intens, atau anak menyakiti diri oleh orang lain, konsultasikan ke dokter atau psikolog anak. Jangan ragu cari bantuan jika intuisi bilang ada yang nggak beres. Merawat diri sendiri juga penting. Kita nggak bisa menuang dari teko kosong. Ambil waktu untuk recharge, ngobrol dengan pasangan atau teman. Bergantian jaga anak biar nggak burnout. Ingat, membesarkan anak itu maraton, bukan sprint. Merawat diri adalah keharusan, agar kita bisa hadir seutuhnya untuk anak, bahkan di tengah badai tantrum.